Tadinya aku cuma pengen punya anak satu aja, tapi qadarullah Allah kasih aku hamil lagi di usia anak yang pertama itu udah menginjak 10 tahun. Dulu aku bener-bener yakin banget kalau punya anak satu aja cukup. Bukan karena aku nggak suka anak kecil ya, tapi karena aku takut nggak bisa bagi kasih sayang aku secara adil. Mungkin rasa takut itu muncul karena dari masa kecil aku juga ya. Dulu aku punya adik pas aku umur 8 tahun, berarti sekitar kelas 2 SD ya. Nah, waktu itu aku kaget banget pas mama aku bilang kalau beliau hamil. Karena waktu itu aku nggak mau punya adik, tapi pas adikku udah lahir aku malah seneng karena lucu gitu ya ngelihat adik bayi lucu gemes-gemes gimana gitu. Walaupun bener aja pasti prioritas mamaku bukan ke aku lagi, jadi terbagi gitu ya sama adikku. Nah, dari situ aku mulai mandiri ya, jadi apa-apa sendiri, dari mulai mandi sendiri, yang tadinya apa-apa mama, pas aku udah jadi kakak jadi aku mulai apa-apa bisa sendiri. Nah, kalau untuk bapakku itu kerjanya merantau ya, jadi pulangnya itu nggak menentu, pulangnya bisa berbulan-bulan. Jadi bisa dibilang aku tuh nggak bener-bener punya kedekatan yang deket banget gitu sama bapakku. Tapi yang aku ingat bapakku itu orangnya royal banget. Dulu aku sering banget gonta-ganti HP yang lagi ngetren pada waktu itu. Pokoknya sebagai anak kecil waktu itu tuh aku seneng banget. Tapi di sisi lain beliau juga galak banget. Kalau aku rewel aku suka dimarahin. Marahinnya tuh yang serem banget gitu loh sambil melotot, walaupun nggak pernah main tangan sama aku ya. Tapi cukup bikin aku ketakutan waktu itu. Nah, singkat waktu pas aku udah SMP, bapak aku itu jatuh sakit ya. Dan pada saat itu bapak aku kayaknya udah nggak ngasih nafkah lagi ke mama aku. Akibatnya hubungan mereka nggak harmonis lagi. Bukan mama aku nggak mau ngurusin ya, tapi ada hal lain yang bikin mama aku bersikap seperti itu. Yang nggak bisa aku ceritain di sini, kayaknya nggak pantas aja. Terus pas aku udah umur 14 atau sekitar 15 tahun gitu, yang aku ingat kelas 3 SMP, qadarullah mama aku jatuh sakit juga. Dan singkat cerita mama aku meninggal dunia. Belum genap 40 hari mamaku meninggal, bisa dibilang makamnya aja belum kering ya. Qadarullah bapakku menyusul. Kalian bisa bayangin nggak perasaanku waktu itu? Masih remaja, tiba-tiba harus kehilangan dua orang tua dalam waktu sesingkat itu. Waktu aku dikabarin kalau bapak aku meninggal dunia, gimana ya perasaanku waktu itu, kayak dunia itu kayak berhenti berputar gitu. Aku diem, aku nggak nangis sama sekali karena aku masih mencerna, ini kok bisa terjadi sama aku ya, kok bisa orang tua aku meninggal dunia semuanya. Pokoknya waktu itu aku nggak tahu aku harus apa. Nah, semenjak saat itu aku sama adekku itu dirawat sama budeku, jadi kakak dari mama aku ya. Budeku baik banget, sangat baik malahan. Aku bersyukur banget masih punya beliau. Tapi tetap aja rasanya beda karena sebaik-baiknya orang lain tetap bukan orang tua kandung sendiri. Mungkin dari situ muncul trauma-trauma dalam diri aku. Aku jadi takut nanti anakku ngerasain kehilangan atau merasa kurang kasih sayang, dan itu mungkin juga alasan kenapa aku mikir satu anak aja cukup. Tapi seiring waktu aku mulai belajar berdamai dengan masa lalu, aku sadar banget bukan berarti aku harus terus-terusan hidup dalam ketakutan, dan justru pengalaman itulah yang sekarang bikin aku paham. Sekarang aku pengen anak-anakku tumbuh dengan rasa aman. Aku pengen mereka tahu bahwa hati seorang ibu itu bisa mencintai tanpa batas. Meski